yang buruk adalah suami saya, yang buruk adalah agama saya, yang buruk adalah jilbab saya. Makanya dari itu, jadi buat semuanya saya hanya mau bilang jangan mudah terkecoh dengan orang-orang yang jago menggiring opini. Jadi di sini adalah sepupu saya diberi informasi, sepupu saya Putri diberi informasi oleh oknum temannya yang katanya ada orang lain yang suka menyewa perempuan dan melecehkan wanita, bahkan yang masih perawan dengan seorang mucikari. Lalu adik saya bilang kalau emang ada bukti faktanya mana? Makanya jelas di situ adik saya minta mana buktinya. Kalau kita mau ngejebak orang nggak mungkin begitu caranya gitu. Kalau memang orangnya benar dan tidak pernah berurusan dengan mucikari, dia tidak akan pernah merasa terjebak karena dia tidak pernah melakukan itu. Tetapi ini responnya malah berbalik setelah adik saya yang dijebak. Jelas rekaman itu adik saya juga dijebak. Dan yang kedua adalah ada yang panik gitu ya, mempersekusi adik saya. Lebih dari 5 orang laki-laki. Salah satunya seorang kameramen yang saya sudah kenal juga dia siapa, dan dia juga menurut saya amat sangat tidak pantas merekam payudara adik saya ketika sedang menyusui anaknya. Dan adik saya bilang gini, kalau seandainya kamu ngerekam apapun gak apa-apa silakan katanya gitu, tapi jangan rekam payudara saya, digituin. Nah itu yang menurut saya gak etis. Dan juga kalau seandainya merasa ada yang tidak sesuai atau nggak baik, laporkan kepada pihak kepolisian dan jangan main hakim sendiri. Tidak di konten, tidak di kenyataan. Pantas aja banyak banget korban-korban yang takut untuk speak up karena ada premanisme di sini. Jadi buat saya pribadi adalah kalian jangan sampai mudah terhasut karena orang ini berbahaya sekali. Itu aja sih buat aku. Dan mudah-mudahan ini cepat terbongkar semuanya. Proses hukum aku juga mudah-mudahan bisa berjalan sebagaimana mestinya, dan mudah-mudahan keadilan ditegakkan. Itu aja sih. Jadi ini cukup penjelasan dari aku biar tidak simpang siur. Jangan lupa semuanya, aku udah sholat maghrib. Terima kasih teman-teman yang udah ingetin. Yang teman-teman yang belum sholat maghrib, silahkan sholat maghrib. Pada intinya jangan ikut campur dalam masalah ini. Tujuan saya menjelaskan sejelas-jelasnya agar tidak difitnah lagi, agar saya tidak menjadi korban fitnahannya lagi, karena saya tidak mau menjadi bulan-bulanan seenaknya dia, cukup korban-korban yang lain. Maka dari itu menurut saya kita sama-sama mengambil positif dari masalah ini, yaitu pertama jangan sampai main hakim sendiri, jangan main premanisme, jangan persekusi orang sembarangan, jangan bohong ngaku-ngaku polisi. Terus kalau memang seandainya kita benar gak usah takut gitu ya, gak usah ketar-ketir sampai harus mengerahkan preman-preman yang seperti itu. Jadi buat saya pribadi, ambil baiknya saja dalam masalah ini, buang buruknya, tidak perlu membuli siapapun, karena semua akan ada pertanggungjawabannya di dunia akhirat. Jangan sampai kita menjadi orang jahat karena orang jahat. Itu aja sih. Jadi cukup dengar, pahami, dan tidak usah ikut campur buat saya pribadi ya. Nanti nggak ada keuntungan buat kalian. Itu aja, mau di pihak sana, mau di pihak sini, kalian tidak mendapatkan keuntungan apapun. Pada intinya dalam kasus saya ini, kita harus berani melawan orang-orang yang zolim. Kita harus berani speak up orang-orang yang zolim agar tidak ada korban-korban yang lainnya. Tetapi kita juga tidak boleh menjadi orang yang jahat juga, tidak perlu menjadi orang yang licik juga. Cukup kita mengucap aja dalam diri, na'udzubillahi min dzalik. Jadi semuanya jangan lupa ya baca istighfar dan bilang na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita menjadi orang yang zolim. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.